Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Triwirandri. Kali ini saya akan membahas kode etik IKI atau Ikatan Konselor Indonesia. 1. Dasar kode etik Ikatan Konseling Indonesia. 1. Pancasila. Mengingat bahwa profesi konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara yang bertanggung jawab. Yang kedua itu tuntutan profesi, mengacu kepada kebutuhan dan kebahagiaan klien sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kualifikasi dan kegiatan profesional konselor. A. Kualifikasi. Pertama, wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kedua, pengakuan kewenangan. B. Informasi, testing, dan riset. 1. Penyimpanan dan penggunaan informasi. Penyimpanan yang dimaksud di sini catatan tentang diri klien yang meliputi data hasil wawancara, testing, surat menyurat, perekaman, dan data lain. Penggunaan informasi. Penggunaan informasi tentang klien dalam rangka konsultasi dengan anggota profesi yang sama atau yang lain dapat dibenarkan asalkan untuk kepentingan klien dan tidak merugikan klien. Kedua, testing dan riset. Testing yang dimaksud di sini diperlukan bila proses pemberian layanan memerlukan data tentang sifat atau ciri kepribadian yang menurut adanya kepribadian sini diperlukan bila proses pemberian layanan memerlukan data tentang sifat atau ciri kepribadian yang menuntut adanya perbandingan dengan sampel yang lebih luas. Yang kedua, riset. Yang dimaksud di sini dalam melakukan riset di mana manusia dengan masalahnya sebagai subjek harus dihindari hal-hal yang dapat merugikan subjek yang bersangkutan. Tes layanan. Satu, hubungan dalam pemberian layanan. Kewajiban konselor untuk menangani klien berlangsung selama ada kesempatan dalam hubungan antara klien dan konselor. Proses layanan. Yang kedua, hubungan dengan klien, konselor harus menghormati harkat pribadi. Konselor harus menempatkan kepentingan kliennya di atas kepentingan pribadinya. Konselor tidak mengadakan pembedaan klien atas dasar suku, bangsa, warna kulit, agama, atau status sosial ekonomi. Konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain. Konsultasi dengan rekan sejawat, yang dimaksud rekan sejawat di sini selingkungan profesi konselor. Ahli lain di sini ahli tangan kasus. Konselor harus mengakhiri hubungan konseling dengan seorang klien bila pada akhirnya dia menyadari tidak dapat memberikan pertolongan kepada kliennya tersebut.
baik karena kurangnya kemampuan, keahlian, maupun keterbatasan pribadinya. Hubungan kelembagaan. A. Prinsip umum. Prinsip yang dimaksud di sini apabila konselor bertindak sebagai konsultan pada suatu lembaga, maka harus ada pengertian dan kesepakatan yang jelas antara dia dengan pihak lembaga dan klien yang menghubungi konselor di tempat lembaga itu. B. Keterkaitan kelembagaan. Setiap konselor yang bekerja dalam hubungan kelembagaan turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan kerjasama dengan pihak atasan atau bawahannya, terutama dalam rangka layanan konseling, dengan menjaga rahasia pribadi yang dipercayakan kepadanya. Praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. A. Konselor praktik mandiri atau privat. Konselor yang berpraktik mandiri wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari organisasi profesi atau APKIN, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. B. Laporan kepada pihak lain. Apabila konselor perlu melaporkan suatu hal tentang klien kepada pihak lain, maka dalam memberikan informasi itu ia harus sebijaksana mungkin dengan berpedoman pada pegangan bahwa dengan berbuat begitu klien tetap dilindungi dan tidak dirugikan. Ketaatan kepada profesi. A. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai konselor harus selalu mengaitkannya dengan tugas dan kewajibannya terhadap klien dan profesi sebagaimana dicantumkan dalam kode etik ini, dan semuanya itu sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kebahagiaan klien. Ketaatan kepada profesi. B. Pelanggaran terhadap kode etik. Konselor harus senantiasa mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap kode etik ini akan merugikan mutu proses dan hasil layanan yang diberikan, merugikan klien, lembaga, dan pihak-pihak lain yang terkait, serta merugikan diri konselor sendiri dan profesinya. Sekian materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.